Oke, Ikut sharing boleh? nggak boleh. Ijin mau Boleh. sharing? Boleh atuh. Boleh atuh. Sok mangga. Enggak, ini eh, tadi tertarik soal yang tentang ngambil keputusan eksekutif apa istilahnya tadi ya. Gimana cara dia ngatur skillnya segala macam kan. Sebenarnya tadi Executive saya agak function. setuju yang eksekutif apa? Function. Eksekutif functionnya dong. Ya. Jadi eh, kalau kami kemarin nerapinnya memang dari sejak dini sih, memang dari sejak dini. Jadi kita udah ngasih pilihan-pilihan dari umur-umur 2 tahun, 3 tahun tuh udah ngasih pilihan-pilihan. Tapi kita kasih informasi hanya bentuk konsekuensi. Jadi pilihan ini nanti konsekuensinya ini, pilihan ini konsekuensi ini. Itu dari kecil. Jadi pada saat dia menentukan satu pilihan, maka dia udah paham konsekuensinya apa, dia harus komit sama pilihannya itu. Apapun nanti ternyata dia kecewa segala macam dengan apa yang udah dia pilih, dia harus belajar menerima kondisi apapun itu gitu. Karena kita udah jelaskan di awal bentuk dukungan informasi tadi ya. Oh, informasi udah disampaikan. Nah, nanti begitu udah pilihannya ternyata nggak sesuai, biasanya kami kasih dukungan emosionalnya tadi gitu. Gimana caranya dia bisa menerima kondisi apapun, eh, karena itu adalah konsekuensi dari pilihan dia sendiri. Nah, itu baru kerasa tuh pas udah pada gede nih, udah pada teenager. Jadi anak saya yang pertama tuh atlet kan, atlet taekwondo. Nah, kemarin itu dia dikasih pilihan. Jadi ada beberapa daerah nyoba narik dia gitu. Dari Bekasi ada yang mau narik, dari Bangka Belitung juga mau narik, dari Bandung mau narik. Ini kan ada pilihan lagi. Nah, ternyata dengan mungkin karena kita sering latih untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu, tiba-tiba dia bisa mengeluarkan sendiri pilihannya sendiri. Umurnya sekarang 16 tahun ya, 16 tahun mau 17. Eh, AA maunya kayaknya di Bandung aja gitu. Walaupun sebenarnya di Bangka Belitung tuh mungkin potensi dia jadi atlet dan digaji dengan honor yang lebih besar tuh lebih gede ya. Di Bekasi juga potensi dia ke luar juga bisa lebih gede gitu. Tapi dia milih tetap di Bandung karena dia merasa dia punya tanggung jawab dengan adik-adiknya nih, yang tumbuh bersama pada waktu dia belajar taekwondo dari dasar gitu kan. Dia punya tanggung jawab emosional, tanggung jawab moral kepada adik-adiknya untuk saya harus ngajarin adik-adik saya, mesti benerin adik-adik saya nih, biar nanti mereka juga bisa jadi atlet taekwondo yang handal gitu kan, bisa jadi penerus dan bisa lebih berkembang gitu. Jadi dia udah nggak mikirin masalah reward, wah nanti digajinya bakal lebih gede nggak. Dia lebih mikir eh, saya bisa lebih banyak bermanfaat di Bandung daripada saya masuk ke wilayah lain, wilayah baru yang dia baru istilahnya, oke dia bagus berkarir di sana, tapi kurang memberikan manfaat ke banyak orang gitu. Itu kami nggak ngajarin secara langsung, tapi faktor mungkin dari lingkungan kerja yang segala macam dia lingkungan kerja, lingkungan kesehariannya dia itu ngebentuk karakter bahwa dia dibutuhkan pada saat dia memilih di Bandung dan dia bisa nurunkan ilmu-ilmu eh, taekwondonya itu kepada adik-adiknya gitu. Nah, saya juga kaget. Nah, ternyata memang yang tadi dijelaskan kok kayak nyambung gitu ya. Yang dijelaskan bahwa sebenarnya dia udah mulai ngasih suatu keputusan pilihan yang menurut dia itu bisa ngasih banyak apa namanya manfaat buat orang lain gitu. Dari sekian opsi yang kita tawarkan, dia milih itu. Ya kita sebagai orang tua ya udah dukung gitu. Walaupun kalau mikir sayang kan sebenarnya di tempat lain dia bisa lebih lebih tajir lah misalnya, tapi enggak, kita akan support apapun pilihan dia gitu kan, dan pada saat pilihan dia oh di Bandung ya udah kita support gitu, semua akan berkembang di Bandung. Nah mungkin itu buat sharing apakah mungkin sesuai nggak dengan topik bicaraan kita, tapi kayaknya relevan gitu. Itu aja, makasih. Hatur nuhun Kang Ari. Berarti support Iya. banget ya sama anaknya. Kalau saya mah kalau urusannya cuan, saya lebih support yang lebih gede cuannya dah. Jadi kita ngasih arahan gitu. Kalau di sini tuh lebih gede loh Kak.
gitu. Terus dikasih pandangan-pandangan kalau udah dewasa tuh nggak cuman angkanya, tapi kan banyak pikirannya kayak token listrik, bayar SPP gitu-gitu. Iya, Jadi lebih ke depan gitu, ngasih ngasih view-nya setuju. teh gitu. Setuju Oke, sih sebenarnya. ini aku Cuman itu ada. tadi saya balik yang lebih tahu masa depannya, yang mau ngejalanin masa depan kan mereka sendiri, ya udah mereka lah yang mutusin. Kita mah support aja, ngasih 4 dukungan kata eh, eh, Bu Fitri tadi bilang gitu. Kita ikutin aja yang itu, support dukungannya aja dari 4 itu. Sisanya biar mereka yang nentuin ke depannya mau jalanin apa, konsekuensi kan mereka udah paham, mereka yang tanggung jawab nanti. Siap. Terus Ya. aku baca nih ada dari eh, Bentar aku mau nambahin dulu nih, masih hmm, yang berhubungan dengan tadi Ari. Ya intinya sudah benar ya apa yang dilakukan sejak kecil oleh Ari dan sepertinya ya memang dia sudah mempunyai pola pikir yang cukup matang dan cukup dewasa karena dia sudah berani memilih apa yang dia pilih walaupun istilahnya kalau dilihat dari segi imbalan yang mungkin bukan yang terbaik gitu ya, tapi dia memilih dengan semua konsekuensinya. Dan sebenarnya betul hal tersebut memang bisa diajarkan sejak kecil. Bahkan kalau saya boleh menambahkan tadi kan Ari cerita tentang apa pilihan ya, memberikan pilihan. Nah, mungkin ketika kita mengajari anak kita sebelum pilihan dan konsekuensinya, kita juga mengajarkan tentang reasoning gitu ya. Jadi sejak kecil juga anak harus kita selalu ajarkan tentang reasoning. Misalnya apa? Ketika kita melarang sesuatu gitu ya. Misalnya, adek itu nggak boleh dilempar. Kenapa sih nggak boleh dilempar? Jadi kita bukan hanya sekedar melarang seorang anak itu buat tidak melakukan sesuatu, tapi kita memberikan reasoning. Kenapa? Karena kalau dilempar nanti barangnya rusak. Kalau rusak nanti Bapak harus beli lagi barangnya. Kan itu mahal harganya gitu ya. Jadi misalnya seperti itu. Dan memang bahkan pilihan-pilihan itu pada anak itu bisa apa namanya diberikan atau kita terapkan sejak kecil gitu ya. Bahkan saya suka ngajarin ke pasien-pasien saya kayak sebenarnya anak usia 8 bulan itu dia sudah punya otoritas ya. Jadi kenapa ketika dia disuapin makan dia marah, ngebuang, nggak tutup mulut gitu ya. Karena dia sudah pingin ngambil sendiri si makanan itu dia masukkan sendiri ke mulutnya gitu ya. Jadi memang uh, tumbuh si otoritas itu sejak kecil tuh sudah ada gitu. Dan ketika kita memberikan mereka otoritas, mereka akan berkembang dengan baik gitu ya. Dan kemudian ya itu kita memberikan reasoning, memberikan pilihan, memberikan konsekuensi sehingga ketika mereka sudah dewasa, si pola pikirnya itu sudah lebih baik. Mungkin itu tambahan. Mohon. oke, makasih banyak Pak Dok. Nah ini aku baca nih di sini ada dari Yori, ada pertanyaan, tapi kan kecil banget ya Dek ya. Mendingan Yorinya aja yang langsung ini ya, yang langsung nanya ya sama dokternya. Ini kita Ini ada ke masalah. apa? Bacanya harus pakai plus nggak ke? Nggak bawa Bacanya harus kacamata. pakai plus nggak ke? Enggak mau ngaku. Oke, itu belum nih. Saya juga udah plus ini. Udah zamannya progresif sekarang nih. Iya. Menolak tua. Ini Yorinya ada nggak Yori? Yor, mana ya dianya ya? Ya, Yoris. Ada. Yor. Lagi di Oh, jalan Riwe gitu. di Oh jalan. lagi Aja lah jalan dibacain ya aja udah ya. dibacain nanti ya. Bentar-bentar Hmm. aku deketin dulu ke layar. Eh, Di zoom aku heula ke di zoom heula. aku punya anak dua, beda beda-beda. Yang satu udah tahu apa yang dimau dari SD, bahkan nggak berubah sampai SMA. Kuliah udah pengen jurusan apa dan hanya jurusan itu aja. Bahaya nggak kayak gitu? Takutnya nggak tercapai, terus jadi frustasi. Anaknya memang kurang fleksibel dari dulu. Kalau yang satu lagi santuy, cenah. Gitu. Ya. Gitu gimana nih? Fitri dulu deh. Masih Yor mikir ini, dulu ya jawabannya. aduh. Yor ini mah anak pertama, anak keduanya, Yor. Oke.
Enggak, tapi sebenarnya ini bukan stigma anak pertama, anak kedua ya. Jadi bisa aja sih gitu ya sebenarnya. Tapi aduh, aku tuh sama Yori sering ngobrol ya soal anaknya. Jadi kayaknya mas sebenarnya ada cerita di belakangnya. Tapi secara umum gini, pada dasarnya ketika anak kita itu sudah paham betul dia mau jadi apa, dan dia dari susah gitu ya misalnya diarah-arahin kemana gitu ya pengen ke sana gitu ya, kalau menurut saya sih itu bukan hal yang buruk gitu ya, justru itu adalah kelebihannya dia untuk konsisten di bidang yang memang dia ingini, dan harapan besarnya atau tugas besar dari orang tua adalah membuat dia jadi mastery gitu di jurusan itu gitu. Nah, mungkin kan takutnya eh, bahaya atau gagal tuh ketika tidak berhasil masuk di jurusan yang dia inginkan. Karena kan seperti kita tahu bahwa keinginan untuk masuk perguruan tinggi dengan jurusan tertentu tuh berbeda gitu ya, chancesnya kalau di sistem pendidikannya Indonesia gitu kan. Eh, apa belum tentu gitu bisa masuk gitu. Nah, tapi gitu ya, pada dasarnya kan sekarang ini sistem pendidikan di perguruan tinggi itu udah berubah gitu. Kita udah sekarang sistemnya merdeka belajar, apapun jurusannya, pada saat kita semester di akhir itu punya kesempatan untuk mendalami bidang-bidang yang tadinya kita ingin gitu. Jadi misalnya kita masuk perguruan tinggi apa masuk jurusan yang tidak sesuai dengan minat kita gitu ya. Tapi nanti di semester 5, 6, 7 tuh kita bisa kayak ngambil mata kuliah di perguruan tinggi yang kita mau, atau kita ngambil magang di tempat yang pekerjaan yang kita mau gitu. Jadi sekarang tuh sistemnya udah agak berubah gitu, sehingga kalaupun gitu ya jelek-jeleknya gitu, tapi tetap mari berdoa bahwa pasti dapatnya perguruan tinggi yang diharapkan atau jurusan yang diharapkan gitu. Tapi kalau tidak tercapai, kita tuh bisa menguatkan di sana gitu. Gak apa-apa gitu. Dia masih punya kesempatan untuk bisa mendalami si bidang atau jurusan yang pengen dia miliki, dan dia punya kesempatan justru untuk memperkaya karena dia jadi punya dua ilmu gitu kan. Jadi dia punya dua kemampuan atau multidisiplin. Dan sekarang memang trennya juga adalah multidisiplin gitu. Untuk menguasai satu saja tuh nggak cukup gitu untuk kompetitif di dunia yang lebih besar gitu. Nah, artinya sih eh, walaupun ada kegagalan pasti ada jalan keluarnya gitu. Sehingga tidak perlu khawatir gitu ya bahwa anaknya ini hanya ingin satu gitu. Itu pasti ada lah solusi-solusinya gitu. Dan em, kalau tadi terus lanjutannya, kalau yang satunya lagi santuy, ya karakter anak beda-beda ya gitu. Jadi kan memang ada yang bawaannya santai gitu ya, walaupun sebenarnya kita belum tentu si santai ini tuh nggak punya, mungkin sebenarnya dengan gaya santainya dia juga tetap punya keinginan yang apa kukuh gitu ya, ingin ke satu tempat itu juga bisa juga sih gitu. Tapi cara menanggapinya memang kalau yang kurang fleksibel ini kita harus kuatkan dia, beri informasi yang meyakinkan bahwa kalaupun dia gagal pasti ada jalan keluar. Kalaupun dia gagal itu bukan end of the world gitu loh. Maksudnya pasti akan selalu ada solusinya gitu. Kalau anak yang santuy kan memang agak lebih santuy ya gitu ngadepinnya gitu. Jadi orang tuanya juga biasanya lebih tidak terbebani. Mungkin itu dari saya. Silakan, Dok. Ya, mungkin nambahkan saja dan seperti yang sebelumnya, eh, memang seorang tadi kan kita membahas tentang fungsi eksekutif ya. Salah satu bagian dari fungsi eksekutif tadi cognitive flexibility ya. Jadi benar seorang manusia itu harus bisa menjadi seseorang yang fleksibel ya. Jadi tidak bisa bukan tidak bisa ya. Ketika seseorang itu sangat rigid itu tidak menguntungkan buat dia ya. Jadi ketika seorang anak menginginkan satu itu saja dan kemudian gagal ya memang menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan bagi dia gitu. Jadi kalau menurut saya, misalnya dia menyukai sesuatu nih jurusan, tadi bilangnya kan jurusan ya, tetapi sebenarnya apa sih yang dituju dari si jurusan itu? Misalnya pelajarannya atau pekerjaannya. Atau misalnya nanti kalau dia udah lulus, emang pekerjaannya cuma hanya satu macam gitu kan? Kayak mungkin tadi saya contohkan dokter bisa macam-macam gitu. Jadi mungkin kalau saran saya, dia harus sedikit memperluas apa namanya pandangannya ya, bukan
bukan hanya jurusan itu. Apa sih yang mirip dengan jurusan itu? Yang mungkin masih cocok buat dia gitu kan? Nggak mungkin cuman ada satu jurusan yang lain dia nggak suka sama sekali kan? Nggak, masih ada yang mirip-mirip gitu ya. Atau misalnya lahan pekerjaannya uh, sama juga gitu. Jadi cognitive flexibility itu di situ. Jadi dia harus bisa fleksibel menghadapi sesuatu yang tidak semuanya sesuai dengan keinginannya dia ya. Jadi dan itu sebenarnya harusnya bisa dilatih dari kecil ya. Dan seperti yang tadi saya bilang sebenarnya bisa dilatih terus-menerus dengan melatih dia memberikan tantangan-tantangan cara berpikir sehingga ketika dia menghadapi sesuatu dia punya mekanisme untuk menghadapi sesuatunya dan problem solvingnya jalan. Uh, Mungkin itu sih kalau tambahan dari saya. Mudah-mudahan menjawab ya, Oi. Ike kemana ya Ike? Eh, Oh ini kayaknya lagi di jalan. Mhm. Udah ada lagi nih dari Ica juga nih. Oh iya iya iya. Ada Ya, lagi Ica. dari Ica. Assalamualaikum, hatur nuhun Pak Dok Indra dan Bu Dok Fitri. Mohon serinya tentang pengalamannya yang sering dihadapi. Apa sih permasalahan utama yang dihadapi generasi remaja saat ini dan how to-nya? Nuhun Dok. Ya, Ayo ini siapa nih? Cek Fitri dulu apa boleh Pak? deh. Aku Gantian, aku dulu gantian. deh. Uh, Remaja sekarang tuh lebih kompleks ya, lebih sulit karena kemajuan teknologi, sosial media, informasi yang sangat apa namanya, sangat maju gitu ya. Jadi kayak kalau kita kan dulu mungkin cita-cita pingin jadi insinyur, sekolah ITB, masuk TI, masuk FK gitu ya. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang tuh udah nggak kayak itu. Mau jadi apa? Mau jadi YouTuber, influencer gitu ya. Mau jadi dokter tapi influencer gitu yang apa namanya? Ada pengaruh-pengaruh dari si sosial media itu. Jadi kita juga sebagai orang tua harus bisa apa ya terus update gitu dengan apa sih anak-anak sekarang tuh pinginnya apa gitu dan maksud mereka tuh apa ya gitu dan sejujurnya saya ngikutin yang kayak gitu agak-agak ter apa ya itu hal yang susah gitu loh untuk apa bisa memahami ya terutama bisa memahami eh, kok kayak gitu ya dia nggak mau kuliah dia pingin jadi YouTuber aja karena YouTuber di Indonesia dengan penduduk yang 280 juta penontonnya pasti banyak gajinya pasti gede gitu ya jadi ngapain capek-capek sekolah kedokteran 6 tahun ditambah spesialis 4 tahun gitu ya. Eh, udah kerja ya gitu-gitu aja gitu ya mungkin gitu ya secara matematik ekonomi mungkin seperti itu dan ya itu sih tantangan buat saya sama sebenarnya mereka itu sekarang remaja sekarang itu dengan informasi yang begitu banyak kita sebagai orang tua mungkin harus memfilter ya dan uh, apa namanya membimbing bahwa mereka kalau cari informasi harus di tempat yang benar gitu ya. Jadi jangan sampai mereka terjerumus mendapatkan informasi yang salah. Kita harus memberikan seperti uh, koridor yang apa baik gitu ya supaya tidak tidak salah. Itu mungkin Fitri mungkin bisa menambahkan. Ya, oke. Jadi eh, kalau sekarang kan ya betul ya. Maksudnya isunya adalah perubahan sebenarnya. Perubahan ini bukan hanya teknologi tapi memang akhirnya ke nilai ya. Nilai yang apa yang di nilai-nilai yang diyakini oleh anak kita tuh enggak 100% seperti nilai-nilai yang kita yakini sekarang tuh gitu. Jadi memang agak PR untuk eh,
mengimbangi gitu. Nah, itu ya kalau tadi saya bilang jangan putus ngobrol sama anak-anaknya gitu ya. Karena pelan-pelan kita juga jadi ikut memahami apa yang dia alami gitu ya. Kayak tadi gitu ya. Misalnya kayak sekarang kan memang udah masih nonton TV anak-anaknya. Anak saya sih nggak ada yang nonton TV lagi ya. Padahal kita generasinya nonton TV gitu. Nah, jadi kita juga coba lihat apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dapatkan gitu sehingga kita akan bisa mengenali apa yang mereka hadapi. Mungkin kita nggak punya solusinya ya terhadap apa yang masalah mereka hadapi, tapi kita punya pengalaman untuk kira-kira ini bisa dicoba deh gitu. Mungkin ini bisa mengatasi. Jadi kalau masalah utamanya sekarang sih sebenarnya eh, ya mungkin gap ya gitu ya. Maksudnya antara kita dengan anak itu ada hal yang sangat berbeda gitu. Terutama dengan digital. Karena kan kalau mereka memang digital native gitu, kita digital imigran. Jadi kalau tadi Dokter Indra bilang kewalahan ya memang karena kita imigran ya di dunia itu gitu. Jadi kita agak sulit gitu ya untuk bisa keep up-nya. Tapi berusaha untuk keep up-nya gitu. Nah kalau masalah mental health, jadi gini dengan kemajuan teknologi itu anak-anak kita berada di dunia yang instan. Apapun yang mereka mau bisa didapat dengan mudah. Akhirnya mereka itu kurang terlatih untuk menghadapi hambatan gitu. Karena biasanya gampang dapat gitu. Kita dulu pengen tahu tentang sesuatu harus apa? Nanya temen, buka ensiklopedia baru gitu ya. Sekarang tinggal googling kasih kata kuncinya langsung dapat gitu. Jadi mereka Pergi ke nggak perpus zaman dulu mah susah. eh, aku mah jarang ke perpus jadi nanya sama temen aku mah call a friend. Jadi apa namanya tapi itu gitu jadi maksudnya mereka tuh gak terbiasa untuk berjuang gitu dan akibatnya itu yang akhirnya muncul kan isu-isu mental health gitu bahwa eh, generasi strawberry lah gitu ya kemudian juga yang tiba-tiba mendiagnosa dirinya oh kayaknya aku mah bipolar gitu oh aku mah kayaknya depression gitu padahal sebenarnya belum tentu gitu ya lebih ke mereka tidak punya kesempatannya untuk eh, atau tidak punya kebiasaannya untuk menghadapi tantangan-tantangan gitu. Dan semakin besar, tantangan ini kan semakin banyak ya gitu, semakin jadi semakin terlihat lah gitu ya kesulitan-kesulitannya mereka itu gitu. Nah sehingga kalau sebagai orang tua sih ya tadi kalau saya sih menghimbau jangan diproteksi gitu ya anaknya ini gitu. Beri kesempatan untuk dia bisa mengalami kesulitan gitu dan pantau untuk dia bisa mengatasinya gitu sehingga ketika nanti di mahasiswanya atau di kuliahnya nanti dia udah bisa gitu, udah tahu caranya gitu. Karena sharing aja gitu ya. Saya kan memang ketemunya sekarang tuh banyaknya sama mahasiswa ya gitu. Jadi nggak aneh gitu loh ketika mahasiswa misalnya dia nilainya teh dapet T gitu. Yang nge-WA ibunya gitu. Anak saya teh dapet T gitu. Gimana ya gitu. Terus saya bilang anaknya hubungi saya Bu gitu. Enggak masa orang tuanya gitu kan. Tapi itu bukan hal kayaknya tuh remeh ya. Tapi kan esensi sekali gitu. Anak udah kuliah gitu. Memang masih semester 2 ya gitu. Tapi kan udah kuliah nih gitu ya. Tapi orang tuanya gitu yang masih menyelesaikan masalah-masalahnya gitu. Nah, jadi ya bayangkan gitu kalau nanti dia udah lulus gimana gitu kan nggak kayak agak sulit. Nah, jadi sekarang memang pelan-pelan emang sulit ya karena kan kalau kita ngelihat anak-anak kita tuh kayak baby terus ya gitu. Aduh baby udah tapi udah gede gitu. Jadi lupa kalau sebenarnya dia udah nggak baby lagi, dia tuh udah remaja, dia udah punya masalahnya sendiri dan dia udah punya kemampuan untuk mengatasi masalah dia itu sendiri gitu. Jadi itu mungkin ya kalau dari saya. Nambahin lagi mungkin sedikit tentang mental health ini. Jadi sebenarnya apa sih mental health? Mental health kalau secara singkat, kalau saya menggambarkan, ketika seorang individu tidak bisa berfungsi uh, dalam hal sosial sesuai dengan usianya ya. Jadi terjadi kesenjangan ya. Jadi dia tidak bisa berfungsi secara sosial dengan baik.
Dan kalau menurut saya masalah mental health pada remaja ini ya sumbernya betul tadi Fitri sebenarnya dari masa anak-anak ya. Jadi eh, ketika seorang anak tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan pola asuh yang misalnya orang tuanya sangat overprotective dan hal itu banyak sekali terjadi. Saya menghadapi anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, banyak sekali orang tua modelnya sekarang yang overprotective. Kalau tidak orang tuanya yang overprotective, yang overprotective adalah kakek dan neneknya ya. Jadi apa namanya anak 3 tahun datang ke tempat praktek nggak sakit masih digendong. Gendong itu yang gitu. Jadi apa namanya ketika hal itu terjadi seorang anak kan tidak mempunyai kemampuan kemandirian dan sosialisasi yang sesuai usianya. Dan itu kalau tidak diperbaiki akan berlanjut tentunya sampai dia remaja sampai dia dewasa ya. Ketika dia menghadapi pilihan, dia akan sulit. Ketika dia harus menghadapi mengambil keputusan, dia akan sulit gitu. Karena memang dididik tidak menjadi mandiri sejak kecilnya gitu. Jadi kalau saya selalu berpikiran kemandirian itu ditanamkan sejak kecil. Kita sejak sebagai orang tua tidak bisa terlalu overprotective dan memang ada juga orang tua yang bilang ya kita tuh jadi orang tua yang good enough aja udah cukup gitu ya, tidak harus menjadi apalagi helikopter parent gitu ya yang segala macam dilindungi dari sisi kanan kiri atas bawah gitu, justru itu tidak baik untuk perkembangan anak sehingga nanti pada akhirnya akan berakibat pada masalah kesehatan mental. Itu mau tambah. Teman-teman, Iya, terima kasih banyak ini apa penjelasannya Pak Dok Indra. Ini di sini kita juga gosip soalnya. Nggak gosip. Nggak gosip. Oke, terus ini ada lagi dari oh udah ya, udah selesai. Ini ada Dokter Intan Renata. Kita di sini ini ada Ica yang juga bikin ini oh udah ke dan teman-teman ya. itu juga ini coach kita nih. Beliau Iya, jadi juga bikin udah buku bikin ya banyak buku Supermam. nih. Mungkin iya, mungkin nanti kita bikin sesi bedah Ah, buku bisa Supermam ya sharing juga nih buat Ica nih, mumpung matching nih topiknya ya. iya, Gitu atuh ya. sok atuh. Cak, mangga. Aduh, punten ini tadi lagi di jalan, suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran keras Ah, banget. kedengeran kok. Iya, Ayo. pakai earphone barusan ya. Tur nuhun ini penjelasannya yang mencerahkan, terutama soal pengalamannya ya dok, apa Bu Dokter Fitri dan Pak Dokter Indra gitu ya, yang banyak menangani pasien anak dan remaja gitu. Karena kebetulan saya aja yang memang terlibat secara praktis gitu ya dalam bertemu dengan keluarga-keluarga gitu ya. Memang permasalahan utama yang terjadi itu terkait dengan masalah komunikasi dengan anak dan remaja yang kemudian related dengan tadi Pak apa teknologi ya misalnya dengan gadget gitu yang mengalihkan anak-anak kita gitu rentang konsentrasinya gitu yang bahkan menyatakan gadget itu sebagai privacy gitu ya. Mungkin itu sudah mafhum sekali gitu ya kalau anak-anak zaman sekarang, remaja zaman sekarang itu memang menjadikan sahabat utamanya adalah selain lingkaran inner circle-nya tapi juga lebih ke arah gadget yang mendistraksi gitu ya kehidupan mereka gitu sehingga ada impact-nya terhadap pola komunikasi dengan orang tua gitu. Nah, jadi itu menciptakan beberapa permasalahan yang semakin lebar gitu ya, di mana ada gap generasi juga kan di sini ya dok, gitu antara kita gitu dengan yang Gen Z dan Gen Alpha ini gitu, yang memang cara memandang suatu permasalahan itu berbeda gitu. Nah, disinilah memang butuh um, banyak belajar ya kita sebagai orang tua ya, never ending learning gitu, karena memang nggak ada sekolah buat orang tua gitu ya, bahkan sebagai seorang expertise seperti Pak Dokter dan Ibu Dokter juga pastinya terus banyak belajar gitu, dan kita pun memang harus terus menimba ilmu. Bahkan terima kasih banyak insight-nya, saya memang justru pengen bertanya ini dari sisi uh, ilmiah gitu ya Pak Dokter dan Ibu Pak Dokter dan Ibu Dokter,
Karena kan sekarang ini banyak sekali ahli yang muncul di sosial media gitu ya, yang kadang-kadang belum tentu ilmunya itu based on jurnal ataupun experiments gitu ya, sehingga kita juga harus sebagai orang tua yang mengkonsumsi ilmu dari mana saja saat ini di era digital, mungkin harus lebih wise gitu ya dalam mencermati ilmu yang kita konsum gitu, buat apalagi ilmu parenting gitu, yang tentu saja nanti ada yang katanya apa yang cocok di dia belum tentu cocok di kita gitu ya dok. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang membuat saya juga terus belajar ini, teman-teman semua, untuk menjadi orang tua, untuk membersamai anak-anak kita gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. makasih banyak nih Coach Ica. Nanti kapan-kapan kita sharing ya sama bukunya ya. Udah Aduh, banyak punten yang Ike, pengen sebenarnya ke rumah, tapi lagi nggak bisa. Padahal lumayan searea loh, iya lumayan makanya. searea. Iya nggak apa-apa. Next time Insya ya Allah Ca ya. kapan-kapan, Insya Allah hatur nuhun Kapan-kapan. undangannya. Iya. Nah, siapa lagi nih yang mau Nah, bertanya? nah, Udah tahu gimana? nambahin sedikit dong, tadi kan Ica udah sempat komen, memang susah ya, apa saya juga ketika apalagi sosial media gitu ya, ketika kita menerima ada some expert berkata ini, expert yang lain berkata ini, jadi saya sebagai yang berkecimpung di sini juga kadang-kadang eh, apa ya, kadang-kadang juga banyak menemukan hal-hal yang misinformatif gitu ya apalagi di sosial media, bahkan dari seorang expert sekalipun gitu. Jadi memang ya sulit gitu untuk menyaring informasi gitu. Kadang-kadang yang sudah terpercaya pun gitu ya, kadang-kadang dia mungkin monitor kurang bagus, suatu saat dia menyampaikan informasi yang salah gitu. Jadi uh, menurut saya sangat sulit sih menyaring informasi yang benar atau tidak. Jadi ya salah satunya dengan seperti ini sebenarnya kita bisa konsultasi ya. Dan saya selalu bilang ke orang tuanya, tiap punya anak pasti belajar dari nol lagi, karena tiap anak itu berbeda. Sifatnya berbeda, tidak ada anak yang sama. Jadi punya anak yang baru lahir belajar lagi dari nol. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Pak Dok. Nah, Itu mau teman-teman. nyambung. Oh iya, boleh. Mangga. Sok. Iya, ya kalau saya sih perspektifnya gini, memang betulnya informasi makin banyak kita tuh suka makin bingung. Dan sayangnya kadang-kadang ada pembicaraan parenting tuh yang seakan-akan jadi orang tua teh susah banget, kamu mah gak akan bisa belajar deh sama saya. Ada tuh yang gayanya kayak gitu. Nah, jadi kalau saya sih bilangnya ketika kita punya anak, eh, belajar gitu ya, harus mau terbuka, mau ikut berkembang gitu. Tapi pasti bisa gitu loh. Jadi parenting itu diikuti untuk kita dapat pengetahuan yang jadi bikin mindernya gitu ya, tapi jadi bikin bahwa oh ternyata bisa kayak gini. Kalau ternyata memang tidak cocok gitu ya dengan apa yang terjadi di rumah dan lain sebagainya, karena memang ilmu parenting tuh banyak gitu ya. Jadi ya silakan gitu ya, cari lagi gitu seperti itu, disesuaikan lagi. Karena memang membesarkan anak tuh nggak ada eksaktanya ya gitu. Maksudnya semuanya tuh sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi kayak tadi Dokter Indah bilang bahwa kalau bahkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga aja nggak ada yang sama kan gitu. Dan kita juga sebagai orang tua tuh perlu perlu membuka diri gitu bahwa memang anak satu, dua, tiga saya tuh berbeda gitu dan harus diikuti atau dibesarkan dengan cara yang berbeda juga. Jadi kan kalau kita bilang adilnya orang tua tuh bukan sama, tapi sesuai sama si anak itu gitu. Itu tambahannya. Iya, hatur nuhun, Ce. Ya, setuju Ke sih. boleh Ada. nanya ke Nggak boleh ada Daud mah suka keluar konteks. ente ya mah aman asli. Iya, iya, ya, boleh, boleh, Ada boleh. waktu, masih ada waktu nggak? Udah jam Eh, 4 kan sebenarnya. Sampai maghrib dah kita mah. Seriusan ya Pak Dokter ya.
Pak Dokter, Bu Eh, Dokter Fitri kita sama Pak dikejar jam Dokter nggak? Indra. Ini Bu Dokter, psikolog, kali dihitung jam. Ya itu dia. Nggak cenah. Oh enggak. Mangga tuh, mangga. Teman-teman, ini mah teman, mangga, Maksudnya, mangga. ya ya, ya ini bukan keluar konteks sih. Sebenarnya mah ya dalam konteks pembahasan ya orang tua ya tidak ada eksaknya ilmunya benar gitu. Perasaan sih kita udah ilmu hatam lah ya. Pasti dari persiapan sebelum nikah aja oh, mau gini 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 gini. Ternyata ilmu yang saya dapat itu liar ngurus anak teh asli. Jadi makanya surga di bawah telapak kaki ibu teh emang benar gitu ya. Pertanyaan saya itu ya sebenarnya simpel dan pasti ditanyakan oleh setiap orang tua gitu. Harus apa saya teh gitu. Intinya itu. Pertama, kalau dileleyan teh apa ya? Dihalusin gitu ya. Malah semakin keluar jalur. Dikerasin, malah takut. Jadi memposisikan orang tua itu di mana dan harus apa itu memang tidak ada ilmunya. Dan makanya saya bertanya gitu. Dan harusnya bagaimana gitu. Itu yang belum saya temukan sampai sekarang gitu. Intinya itu. Ah, relate juga sama kerjaan misalkan. Kalau di kerjaan juga gitu kan. Kalau misalkan kita jadi atasan ke bawahan. Atasan dihalusin pasti nginjek. Atasan ditegasin pasti takut. Nah, cuman saya ada sedikit nemu jawabannya kalau itu. Kalau di konteksnya pekerjaan ya. Karena ada seseorang yang bilang rasa hormat itu muncul bukan karena rasa takut. Rasa hormat itu muncul karena rasa bangga dan rasa kagum pada seseorang. Konteksnya pekerjaan sedikit berhasil. It works gitu. Jadi kalau bawahan atau misalkan rekan kerja udah kagum sama kita, disuruh berdarah-darah pun insya Allah bisa mereka itu. Nah, balik lagi ke konteksnya anak. Saya itu berusaha membalikan itu ke konteks keluarga atau konteks anak gitu ya. Waktu kecil bisa seperti itu gitu. Wah, papa hebat, bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Seiring bertumbuhnya remaja, itu kan udah nggak bisa diterapin lagi. Nah, mungkin ada sedikit tips atau pengalaman teman-teman gimana sih biar bisa bikin anak-anak itu rasa hormat, kagum. Oke, ini nih, ini nih saya ikutin dan otomatis gitu. Nggak semuanya harus disuruh, nggak semuanya harus diarahkan. Dan itu tuh saya belum bisa menemukan formulanya. Itu sih intinya. Terima kasih. Oke, berarti Ut, kesimpulannya anaknya nggak kagum ya Ut? Ayeuna mah geus Anaknya henteu lagi nggak asli. kagum sama bapaknya. Curcol Soalnya itu konteksnya mah. juga udah Aduh, remaja ada kan udah beda juga zamannya ya. Kalau dulu mah iya kan aku suruh ini mah ah iya karena aku salut lah intinya gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa gitu, malah semakin di iniin malah semakin berontak. Kalau dilemesin, wah kemana-mana. Intinya kan gitu kalau Zuna. Dan memang ya betul tadi kata Ibu Fitri, Ibu Dokter Fitri tadi nggak ada rumusan yang tepat eksakta harus seperti apa. Karena ya sesuai kondisi masing-masing kan sebenarnya. Gitu sih. Intinya ya susah. Itu sih. Terima kasih. Susah tapi bisa kok, gitu ya. Konteksnya sih Iya, susah tapi mungkin bisa. iya. Mungkin satu lagi sedikit masukan mungkin kalau ada apa istilahnya acara-acara atau momen seperti ini lebih ke apa ya case study. Jadi ada nih anak saya kayak gini. Oh ini kayak gini. Jadi kan mungkin ada yang kira-kira mirip-mirip. Oh iya bisa diginiin. Gitu. Oh iya ini bisa diginiin. Karena kalau misalkan dasar teori terus lagi perumpamaan-perumpamaan itu tetap membuat oh iya saya pribadi ya rada bingung ini gimana ya harus gitu sih. Oke. Latihan soal lah Oke. intinya udah. Hmm. Ini latihan soalnya teh kita nunggu jawab, nunggu pertanyaan ya Dokter Indra ya. Kan case tadinya dari teman-teman bukan dari kita. Nah itu maksudnya ada contoh apa gitu. Oke. Boleh, Tapi boleh. saya ingin nanggepin ya. Jadi, nah ini ya. Jadi fase remaja tuh memang unik. Dalam artian di fase ini tuh anak tuh beda banget sama waktu di usia dini gitu ya. Kan di usia dia SD itu kan kayak tadi ya, Dot bilang kayak tuh orang tua tuh wah itu teh yang
inilah gitu paling hebat pisan gitu ya. Kalau ibu mahnya sampai ke kamar mandi juga diikutin gitu lagi SD mah gitu ya kan. Lagi kecil gitu ya. Jadi bener-bener gitu ya. Begitu SMP teh kita teh kayak remehan rengginang gitu ya nggak dipeduliin gitu ya. Kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu memang fase dia gitu. Karena dia fase saat ini dia harus eksplor di luar gitu. Dia melihat role model di luar. Tapi kita sebagai orang tua harus tetap konsisten, tetap tetap jadi role model mah tetap gitu. Jadi kalau apa tipsnya kalau saya bilang mah walk the talk gitu. Jadi kalau bilang ke anak bangun pagi, kitanya juga bangun pagi. Bilang ke anak jangan tidur malam, kitanya juga jangan tidur malam. Gue Benar-benar anak bilang jangan main HP, orang tua main jangan HP main kayak HP, gitu ya. jangan main HP gitu. Jadi buktikan gitu bahwa yang saya bilang tuh memang saya juga kerjain. Jadi si anak tuh yang oh ya memang gitu, memang betul gitu itu. Dan memang sekarang tuh kayaknya tuh semuanya tuh lewat-lewat aja ya di anak-anak atau di remaja. Tapi nanti benihnya tuh adanya Pak, di mahasiswa muncul tuh. Jadi apa yang kita tanam sekarang tuh memang nggak ada sekarang baru kelihatannya nanti gitu. Ya kalau mengaca ke diri sendiri aja. Coba berapa banyak sih sekarang yang kita bilang, oh dulu teh orang tua saya bilang kayak gini teh kayak begini gitu kan. Mas kan kepala walaupun waktu zaman remaja siapa yang mau Lewat. ngikutin orang tuanya gitu. Tapi jangan berhenti gitu. Karena ketika kita sekarang berhenti, ya mereka nggak punya bekal nanti di besarnya gitu. Jadi ya walaupun kayak dianggap angin lalu ya konsisten aja, tetap tetap ngasih tahu, tetap ngasih nilai-nilai yang kita pengen anak kita anut ya gitu. Jadi itu sih sebenarnya parenting paling berhasil teh walk the talk gitu kan. Jangan cuman talknya doang, jangan anut doang gitu. Kita juga sama sih gitu. Gitu. Ay, siap, siap, siap. Walk the talk ya jadi. Ya, nambahin sedikit mungkin ya benar ya. Bangga. Kalau saya dulu pernah selalu bilang, ketika kita siap menjadi orang tua, kita siap untuk berbuat kesalahan ya, karena pasti kita berbuat salah gitu dalam kita menjadi orang tua gitu. Karena tidak ada orang tua yang sempurna. Karena kita belajar learning by doing gitu ketika menjadi orang tua itu. Jadi ya ya tidak perlu makanya tadi saya juga Fitri bilang iya ada yang kalau parenting yang nggak sesuai nggak sama style saya nggak bagus gitu ya, how could gitu ya, ada yang bilang kayak gitu padahal ya memang sulit gitu ya untuk tapi sulit tapi bukan berarti tidak bisa dilaksanakan ya, kita learning by doing dalam menjalaninya. Kemudian juga kalau dari sisi saya mungkin setiap periode perkembangan psikologis anak itu memang beda-beda ya, tadi Fitri sudah menjelaskan ketika remaja ya memang beda pola pikirnya. Saya pernah baca satu buku yang mungkin cukup bagus ya, How My Child is Thinking gitu ya. Jadi memang periode-periode tertentu itu uh, anak itu punya kekhasan tertentu dan pola pikir yang berbeda. Misalnya anak usia sekitar 3 tahun dia itu akan sangat negativisme ya. Jadi anak usia 3 tahun tuh biasanya ketika kita larang, bukannya malah dia nggak melakukan, malah makin dilakukan gitu ya. Ketika dia ngebanting barang, kita bilang jangan dibanting, malah dia sama dia dibanting gitu kan. Nah, itu memang periodenya dia kayak gitu. Kita sebagai orang tua harus berstrategi gimana supaya dia tidak melakukan hal tersebut gitu ya. Dan tiap anak pastinya beda gitu ya. Saya ingat saya pernah punya pasien nggak mau minum obat ya, semua obat yang cair itu sama dia disembur gitu ya. Sampai akhirnya ya saya bilang aja, oke ini obatnya, saya bilang nggak usah diminum ya, biar aja, nggak usah obat batuknya nggak usah diminum, biar batuknya nanti nggak sembuh. Ya maksudnya saya juga bercanda gitu ya dalam hati, tapi dengan kata-kata yang datar. Udah saya keluar, terus 5 menit kemudian anaknya minta minum obat gitu ya. Jadi kita harus lebih pandai gitu ya, lebih pandai dalam arti kita harus memahami bagaimana cara mereka berpikir dan kita mempunyai strategi untuk menghadapi perilaku mereka gitu ya. Ketika anak kita usia 5 tahun nggak mau mandi gitu ya, gimana caranya supaya dia mau mandi gitu ya, itu kan nggak gampang ya. Kita harus menjelaskan dulu ya, apa namanya,
Kenapa harus mandi? Kalau nggak mau mandi ya udahlah. Kalau misalnya sore gitu ya nggak mau mandi ya udah gitu ya. Tapi ternyata ketika kita bilang ya udah kakak nggak usah mandi, dia ngamuk-ngamuk minta mandi gitu ya, dan mandinya harus ditemenin gitu kan. Aduh, apa namanya, pasti bikin sepaneng gitu cuman gara-gara mandi gitu ya. Tapi ya kita sebagai orang tua, eh, apa ya, kalau kata saya ada seninya juga gitu ya ketika menghadapi hal-hal yang seperti itu. Tapi eh, ya intinya jangan sampai kita sebagai orang tua juga kelepasan gitu ya dengan mendidik anak dengan tidak baik. Atau sebenarnya satu lagi ya, kita sebagai orang tua jangan pernah berbohong kepada anak ya. Misalnya nih paling sering anaknya dibawa ke dokter, takut terus nanti nanti disuntik sama dokter. Aduh, itu adalah hal yang sangat tidak baik gitu ya. Atau misalnya oke, nanti kalau mau melakukan ini ibu ajak ke mall gitu ya, atau misalnya dibeliin ini tapi sebenarnya bohong itu. Nah, itu adalah cara-cara yang tidak baik dalam pendidikan. Itu aja mungkin tambahannya, mudah-mudahan Ya, bermanfaat. atur nuhun informasinya Pak Indra, Bu Fitri. Udah cukup dimengerti, Kang Daud. Ah, siap, mengerti walaupun liur praktek nama. Kita mah kalau usah dikagumi-kagumi anak sama anak mah. Naon atuh. Sama pasangan mah kudu, sama anak mah ya weh. Nila, selamat datang. Ada yang baru datang tahu nggak sih, guys? Tuh, baru datang tuh. Wayah Kia baru datang. Aduh. Wilujeng Suping. Siap, atur Ujang. nuhun, Kak. Ya, hatur nuhun. Ya, Ada mangga, lagi mangga. pertanyaan dari teman-teman atau dari yang di sini ada pertanyaan nggak? Atau Nila Ada mau satu langsung? lagi tuh di chat ke Dari Sri Mana? tuh. Oh ya Allah, Hmm. maaf mata saya tuh. Tadi tuh Sahanu baru datang. Ke? Nila, oh Oh, Nila. 37. Nih ya. tuh, Ndrat. Oh, Nila. Udah lama banget nggak ketemu Nila. Iya. Saya mah bosan ketemu terus. Halo Nila. Tuh, halo Nila, kata Fitri. Assalamualaikum. Ini kebetulan acaranya cepat selesai jadi bisa mampir. Hmm. Iya, pas banget Nila kan anaknya mau kuliah juga. Iya kan? Ya, bentar ya aku baca ya. Dari Sriu. Kalau anak yang perfeksionis, kumaha ngadepinnya ya, misal ada sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi dia, langsung kayak hancur gitu moodnya. Padahal untuk hal-hal yang nggak terlalu meter. Tah, kumaha tuh, Padok. Ini teh mau Ya. mau dibatasin nggak? Ini pertanyaan terakhir atau kumaha gitu? Dia udah nomor Atau Enggak, mau aku lanjut? mah host Kak, aku. Kak Apis. Oke ya. Sok, mangga. Mau dijawab sama siapa nih? Sama Padok Indra. Ya, boleh saya dulu deh. Ya, jadi tadi kembali lagi ya, ketika seseorang perfeksionis, ketika dia gagal jadi hancur pada sesuatu yang tidak penting, itu adalah cognitive flexibility ya. Jadi dia menjadi orang yang tidak fleksibel gitu. Eh, saya juga sebenarnya orangnya seperti itu gitu ya. Kalau bikin tulisan, kalau nggak perfect kayaknya uring-uringan gitu ya. Tapi apakah itu jadi bermanfaat gitu ya pada kehidupan sehari-hari saya? Kan enggak gitu ya. Jadi kalau ngerjain sesuatu jadi lama, nggak beres gitu ya. Nah, pertama mungkin ya tadi sebenarnya ada latihan-latihan ya untuk memperbaiki si cognitive flexibility itu ya, dengan dia menghadapi masalah baru, menghadapi tantangan baru, menghadapi sesuatu yang baru yang dia tidak sukai ya. Si orang anak harus terus dihadapkan pada hal-hal tersebut ya. Dan juga apa namanya? Seorang anak itu jadi harus juga mempunyai insight ya. Ilmu ini saya dapatkan untuk manage tim di lingkungan kerja. Oh, ini mah kayak tadi yang kata Cevitri ya. Maksudnya kalau anak-anak tuh jangan dipaksa, tapi kita diajak berdiskusi, berkomunikasi. Jadi sama sih ya dengan yang tadi udah dijelaskan sama Cevitri ya. Kira-kira seinilah searah gitu. Oke, berarti nggak ada pertanyaan yang lain ya. Budok, kumaha, Padok?
mau ada tanggapan apa Udah cukup kayaknya. udah cukup ya Aman. dari Aku mah teman-teman gimana nih? host? Aku mah host. Ini Bu Eri gimana? Cukup. Bu Nurul, Bu Muti mah senyum-senyum aja ya. Kang Heru, Iya, Muti, kenapa nggak nanya? Muti hari ini lagi pendiam. Aku juga bingung loh, dia lagi pendiam banget, kalem, nggak petakilan. Kalau bapak-bapak yang 3 lagi pada sholat asar, Ibu Nila ada tanggapan atau apa? Mau nanya nggak? Nggak usah lah ya. Nggak usah. Nggak usah, Cenah. Udah cukup, Cenah. Ya udah, berarti kita coba bikin sedikit apa namanya? Oh iya, sorry. Terima kasih banyak juga nih buat teman-temannya Ibu Dok Intan ya, katanya ada 2 yang hadir selain 397 dari SMA 3. Terima kasih banyak sudah ikut serta di sini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk teman-temannya Ibu Dok Fitri. Salam kenal dari kami SMA 3 angkatan 97. Maaf kita emang gini sih, orangnya banyak bercandanya daripada seriusnya. Mungkin ini angkatan yang paling bercanda ya dibandingin angkatan lain di SMA 3. Gitu ya. Terus Yang lain makasih serius. banyak untuk iya, yang lain kayaknya SMA 3 serius. Jadi aku kalau ditanyain sama teman-teman di sini, "Hah, Ika serius dari SMA 3 Bandung?" Pada nggak percaya. Ya udah ya, aku sih pasrah aja lah ya. Aku sih pasrah aja, nggak dipercaya jadi anak SMA 3. Terus jadi kesimpulannya nih yang bisa kita tarik hari ini adalah ternyata dengan apa masalah-masalah yang kita hadapi, apalagi emak-emak ya tiap hari, ternyata ada anak-anak yang kalau misalnya melakukan sesuatu tuh harus di reward. Tadi aku ngobrol sama Eri, ternyata anak Eri kalau melakukan sesuatu harus di reward ya Ria. Kalau abis ngerjain PR aku kasih GoPay misalnya gitu. Nah ini kata Bu Nila juga anaknya juga sama. Kalau anakku alhamdulillah minta rewardnya setahun sekali. Jadi kalau lulus apa minta apa, lulus apa minta apa gitu. Jadi kita pakai sistem imbalan seperti itu. Ternyata hal tersebut juga lumrah ya Pak Dok ya. Ternyata ada penjelasan secara medisnya. Memang umurnya mereka tuh umur-umur meminta reward, dan kita juga orang tua jangan menganggap hal itu hal yang negatif. Ternyata itu wajar aja gitu. Terus kalau dari Bu Dok Fitri, anak itu jangan dipaksa. Jadi lebih baik kita melakukan pendekatan-pendekatan yang baik. Jadi jangan maksa. Terus aku setuju banget nih yang tadi kata kata Cek Fitri, kalau biasanya kalau di sini makan malam sih, pas makan malam adalah waktunya duduk bersama curcol tentang sekolah, tentang kerjaan gitu. Jadi kita pakai waktu makan malam adalah waktu untuk cerita, terus apa namanya berbagi apa ya, berbagi pengalaman hari ini ngapain, hari ini sukanya apa gitu, hari ini susahnya apa gitu. Terus memang umur-umur anak-anak kita sekarang tuh kan rata-rata SMA, kuliah gitu adalah umur-umur yang agak tertutup sama orang tua. Nah, itu memang kita yang harus pintar-pintar cari informasi dari mereka dengan cara tidak perlu maksa tadi ya, dengan cara-cara ikut serta di kegiatannya mereka, kayak tadi apa misalnya dia sukanya main PS, tadi ada ya pembahasan tentang itu, nanti bapaknya ikut main PS. Tapi jangan rebutan PS kayak saya di rumah. Jadi bapaknya sama anaknya malah rebutan PS kalau yang terjadi di sini. Bukannya ngalah ya sama anak. Jadi makasih banyak nih Anak paling ilmunya gede tuh. itu. Anak paling gede Iya, itu. anak paling gede saya emang suka rebutan sama anak kedua. Jadi makasih banyak nih Pak Dok sama Bu Dok, ilmunya hari ini udah alhamdulillah berguna nggak Pak Dode? Berguna katanya gitu buat kita semua, bisa jadi bahan pertimbangan. Kang Daud gimana, berguna juga ya? Ini mah kayaknya narsis bapaknya, kalau Kang Daud mah selalu ingin dikagumi sama anaknya gitu. Iya. Riet.
Aduh, ya jadi ternyata banyak hal yang setelah kita menjadi orang tua kita baru tahu, oh waktu kita di usia mereka tuh ternyata problemnya ibu bapak kita begini loh. Nah ternyata kita udah punya teman-teman yang udah bisa kasih tahu solusinya gimana. Terus ternyata itu lumrah, ternyata itu bukan hal yang harusnya membuat kita pusing ya, jalanin aja ya gitu jadi orang tua. Itu sih kalau kesimpulan yang aku tarik ya. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan boleh gitu. Kang Rahmat kumaha jadinya Ya, tur nuhun semuanya. ketahin ke Bapak Ketu ya sekarang ya. Tugas aku udah beres belum mau ngurusin bakso nih. Oh, saatnya ngebaso Udah emang pada ini. sabar ngebakso. Udah Eh 2 jangan jam lupa kita setengah. foto bareng, jangan pada Oh, iya, bubar. ayo bareng. Ayo, Yuk, foto dulu yuk, foto dulu yuk. Ayo, yang lain kalau bisa open cam. Ini udah beberapa live ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Apa? Nggak usah masuk foto kalau yang live. Mas Nggak emot bisa nggak? juga ke. Bentar ya yang di Jakarta disusun dulu. Ini Ayo, kan ada susah lah. Atun, Entir, Intan, Mantap. Dedi, Tita, Mundur Indri. kegedean. Nah, Pipit hati-hati sambil nyetir. hati-hati yang lagi nyetir. Sini, Oke. geser sini. Ini kosong loh. Oh, aku kesini deh. Aku kesini biar kena semua. Pesur gimana, Pesur? Pesur aman. Man? Pesur Ini yang mau sakit. Kang Lagi Rahmat sakit aja yang katanya. fotoin ya. Heeh. Dihitung. Ibu-ibu mah nggak Wait, bisa. Nggak saya dihitung. fotoin ya. Nah, 1, 2, 3. Cus, sudah masuk semua. ini nggak bisa sekali lagi. Sekali lagi, siap. Oh iya, nggak Oke, boleh. oke, 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 oke. Boleh. Satu lagi ya. Ganti gaya tuh. 1, 2, 3. Oke. Kalau jempol mati. Makasih banyak loh teman-teman. Nuhun, Terima Ike kasih. udah jadi Terima host kasih perangkat banyak. moderator. Budok Iya, Fikri Nuhun, sama Abang satu Mandra. semua sehat-sehat ya. Ya, Nanti sama-sama. kita Terima kasih Dan semuanya. Pak Hardi Makasih juga. ilmunya. Mudah-mudahan ya. bermanfaat. Teman Nuhun semua ya. Sadek. Salam sehat semuanya nih. Yuk, Sampai ketemu lagi. Selamat Sehat-sehat. ngebaso ya selamat Jakarta. pagi bakso Hati Jakarta. nuhun. Di sini juga ada bakso kok, tenang. Bohong. Abdi mah tosep. Tetepnya Nggak meulaan ngirim-ngirim dihukum ya hari. lagi. Padahal sama-sama di Ini Bandung. akhirnya mau Mesin kulkas Bumin. Ini baru bangun kayaknya ya, Win. Baru masak itu. Baru saya Mau makan. dinner dia. Ini mau dinner dia. Udah malam. Udah malam di sana. Dina. Oke, teman-teman izin ya. Kerja Buat tuh. Ya, izin enggak yang di Rin. Jakarta di Lajeng, Nuhun. di Lajeng. Habiskan konsumsi.